Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dengan Dr. Haja Ratang Dewi, spesialis dermatologi, neurologi, dan estetika, MKes VCVA Review. Nah, pada kesempatan ini saya akan membicarakan masalah tips parenting lagi, bagaimana bisa anak menjadi cerdas. Kemarin saya sudah membicarakan masalah tips parenting mengenai perencanaan kehamilan atau yang bisa dimanfaatkan bagi pasangan-pasangan muda, ibu-ibu muda, dan ibu-ibu yang sedang hamil. Sekarang saya akan melanjutkan pada proses persalinan saya melahirkan Clarissa. Nah, alhamdulillah saya bisa melahirkan Clarissa dengan spontan atau normal. Karena pada persalinan saya kehabisan tenaga, maka dokter memutuskan untuk saya vakum. Nah, vakum itu fungsinya untuk menarik bayi supaya lebih mudah dilahirkan. Nah, saya memutuskan paradigma tentang vakum. Tidak benar kalau misalnya vakum itu dapat mencederai kepala atau otak sang bayi. Alhamdulillah Clarissa malah aman dan cerdas. Lanjut mengenai ASI, saya memberikan ASI pada Clarissa itu 4 bulan karena saya sambil sekolah spesialis kulit dan kelamin, sehingga ASI saya tidak bisa full, tapi saya selalu upayakan untuk pumping pada saat saya mau berangkat pergi ke rumah sakit atau pergi pendidikan. Saya menyiapkan ke babysitter untuk disusui kepada Clarissa. Nah, selain itu juga yang paling penting adalah dimana kita juga mengkonsumsi makan-makan bergizi untuk mendapatkan ASI yang sehat dan ASI yang bagus. Karena saya tidak bisa full memberikan ASI eksklusif pada Clarissa, jadi dibantu dengan susu formula. Nah, pada saat itu Clarissa sering menderita gangguan pernafasan, jadi saya konsul dengan Prof karena ya hanya susu soya yang bisa untuk Clarissa karena alergi dengan susu sapi. Selain itu juga makanan-makanan pun juga banyak yang alergi. Jadi Clarissa untuk makanan tambahannya ada biskuit yang khusus yang hipoalergenik, dan juga asupan makanannya hanya ikan air tawar saja yang bisa dikonsumsi dan daging sapi dan daging kambing. Untuk ayam, seafood, ikan air laut tidak bisa dikonsumsi sampai usia 6 tahun. Sekarang mengenai pendidikannya Clarissa. Nah, selama saya pendidikan di Makassar itu, Clarissa hanya bermain dengan babysitter. Seperti dia bosan ya, jadi saya masukkan ke tempat bermain. Di sana ada seperti Montessori gitu, yang internasional. Saya daftarkan ke situ yang seminggu hanya 3 kali supaya tidak bosan. Selesai saya pendidikan spesialis kulit dan kelamin di Makassar, saya kembali ke Jakarta lalu berkumpul dengan keluarga tercinta di Jakarta, dan Clarissa saya masukkan ke tempat bermain. Dan di situ mulailah dia berkembang, explore ya dengan teman-teman bermainnya sehingga dia tidak bosan, dan masuk ke preschool, yaitu masuk ke playgroup ya. Saya masukkan ke playgroup juga saya tambahkan dengan kumon karena dari kecil udah jago banget matematika, jadi saya masukkan dia ke dalam les kumon sebagai tambahannya. Lalu masuk ke TK, ke SD yang Islamik ya, dari TK saya masukkan ke yang Islamik untuk basic agamanya supaya kuat. Nah, pada masa SD, Clarissa tuh tomboy, jadi mainnya sama anak-anak laki-laki. Mungkin lebih nyaman ya, dia prefer main sama anak laki-laki. Dan juga waktu itu tuh lagi marak-maraknya main game ya dari HP. Itu mungkin kayak main Minecraft gitu ya, seperti itu ya. Jadi ya saya juga harus mensiasati ya supaya anak itu tidak fokus ke game. Jadi saya juga ada les private, juga ada les bimbel. Pada waktu itu saya mulai leskan itu bimbel dan les private kelas 5 SD. Jadi supaya Clarissa tuh bisa fokus belajar juga karena dalam minggu itu masih ada ujian nasional. Nah, ada cerita seru nih pas ujian nasional kan. Jadi habis ujian nasional itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Clarissa capek pulang ya. Nah, habis pulang dari itu langsung tidur. Nah, padahal besoknya tuh ada ujian nasional matematika. Nah, kan les private yang untuk ujian matematika itu, karena kan matematika masih kan
horor ya. Nah pas mau ditunggu sama guru lesnya nih mau les, masih tidur terus bangunin ya. Nah saya masih praktek nih di klinik kan, tiba-tiba ditelepon sama ibu saya ya, yang artinya ini piannya anakmu udah bangun, katanya capek habis ujian gitu. Nah kalau nggak bohong saya banyak pasien, jadi saya meninggalkan praktek langsung pulang nih, langsung membujuk Clarissa untuk tes matematika itu, dan alhamdulillah pas ujian nasional diumumkan nilainya 100, alhamdulillah, amin. Nah habis SD lanjut ke SMP negeri, karena kan dulu masih zamannya NEM, alhamdulillah diterima ke SMP negeri 9, dimana tuh yang lagi exciting ekskul tuh marching band. Nah lagi excitingnya itu setahun ya, kelas 7, kalau naik kelas 8 datang COVID-19, mau nggak mau jadi harus belajarnya online. Ya sudah, jadi kita tetap berikan Clarissa juga pembelajaran yang menarik ya, karena kan online itu cukup membosankan ya. Nah untungnya pada kelas 9 tuh COVID-19 sudah mulai melandai, walaupun belum 100%, tapi Clarissa sudah bisa les secara online dan secara offline, jadi dibagi seperti itu, hybrid ya. Nah itu les untuk pemantapan masuk ke SMA negeri unggulan Monas Sukamti dan Penasihat MHT, karena memang dari basic dari kecilnya tuh saya memang sudah kepengen anak saya tuh masuk MHT, karena saya berdasarkan dari info pasien saya yang keren banget anaknya masuk MHT. Karena apa? Karena 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, Cambridge, dan kurikulum olimpiade. Nah pada SMP kelas 9 tuh udah mulai kelihatan nih kalian sangat berminat ke matematika, juara 1 lomba olimpiade matematika, padahal untuk kalangan SMA, karena juara 1 dari SMP sendiri loh. Nah lanjut ke SMA MHT, makin tereksplor tuh ya keinginannya untuk menguasai bidang fisika, karena olimpiadanya langsung menuju ke fisika ya. Alhamdulillah ikut lomba-lomba ya, karena kan di MHT itu ada suatu upacara di mana kalau yang berprestasi itu pada saat upacara bendera hari Senin akan diumumkan, dan itu suatu kebanggaan buat anak-anak MHT juga, dan paling ini para orang tua masih diundang untuk menyaksikan upacara tersebut. Di situ Clarissa selalu ikut lomba-lomba baik nasional maupun internasional seperti itu. Jadi dua hasil kerja kerasnya dan memang sangat fokus dalam fisika, alhamdulillah Clarissa bisa mencapai ke Academy of Champions ini. Wah, cerita saya cukup panjang ya, dari perjalanan Clarissa saya lahirkan sampai duduk di kelas 12 di SMA Negeri Unggulan Monas Sukamti ini. Semoga kisah saya bermanfaat dan menginspirasi, dan nantikan edukasi-edukasi selanjutnya di video-video saya terkini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.